Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Everton batal degradasi dari Premier League setelah kalahkan Crystal Palace. Sementara Chelsea gagal menang karena lawakan Pulisic. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Kylian Mbappe bakal tentukan masa depannya di PSG pada hari Senin nanti. Kita jauh ke semifinal SEA Games, ada timnas Indonesia U23 yang menelan kekalahan atas Thailand. Kontrak Kylian Mbappe di PSG akan berakhir pada tanggal 30 Juni mendatang. Hasilnya Mbappe bakal pindah secara gratis seandainya gagal mendapatkan kesepakatan baru. Kabarnya PSG telah menawarkan Mbappe untuk menjadi pemilik Sporting Project mereka. Artinya Mbappe bisa mengganti pelatih dan pemilih pemain sesuai keinginannya. Sebelumnya PSG juga menawarkan gaji fantastis untuk bintang timnas Prancis tersebut. Tawaran gaji itu bahkan lebih besar dari gaji yang didapat oleh Lionel Messi. Dilansir dari L'Equipe, Mbappe akan mengumumkan masa depannya hari Senin nanti. Timnas Indonesia U23 menelan kekalahan pada laga semifinal SEA Games melawan Thailand. Hasilnya skuad Garuda Muda gagal ke final untuk merebut medali emas. Selama pertandingan Indonesia mampu tampil dominan dan menahan Thailand dengan skor 0-0. Sayang pada babak tambahan waktu skuad Garuda justru kebobolan. Saat itu Wirate Pom pun membobol gawang Hernando Ari pada menit ke-94. Sementara itu di laga final Thailand akan berhadapan dengan Vietnam yang sebelumnya unggul atas Malaysia. Arsenal resmi merilis jersey kandang terbaru mereka untuk musim 2022-2023. Jersey baru ini punya desain dan aksen warna yang mirip dengan musim sebelumnya. Jersey ini masih memakai warna merah dan putih yang sudah menjadi ciri khas The Gunner. Selain itu bagian depan masih ada logo Adidas, logo klub dan sponsor utama mereka yakni Fly Emirates. Perbedaan yang mencolok terlihat pada 3 garis yang melintang di bagian bahu. Di bagian ini mereka mengubah warna yang sebelumnya biru menjadi putih. Manchester City merilis jersey baru yang mengalami banyak perubahan dibanding musim ini. Kita pindah ke Spanyol guys, ada Real Madrid yang menawarkan kontrak baru untuk Toni Kroos. Manchester City ikut memamerkan jersey baru mereka untuk musim depan. Dalam foto yang beredar, jersey baru skuad Citizen ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Di bagian depan masih ada logo Puma, logo klub dan sponsor utama mereka yakni Etihad Airways. Akan tetapi penempatannya diubah menjadi memanjang ke bawah. Perbedaan lainnya terlihat pada bagian lengan dan kerah yang kini mendapat penambahan strip berwarna merah putih. Banyak yang menyebut kalau jersey ini mirip dengan jersey Persela Lamongan. Dalam sebuah video yang beredar, Ganjar Pranowo terlihat sedang berjalan berkeliling. Berikutnya ada salah seorang fans Manchester United yang mengajak Ganjar untuk berfoto. Akan tetapi Ganjar menanggapi ajakan tersebut dengan nada mengejek. Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan kalau MU kalah terus. Lucunya Ganjar juga bertanya apakah fans MU tersebut nggak mengalami stres. Hasilnya orang yang berada di sana langsung tertawa. Halo MU kalah Anda. Juara loh Pak. Juara kapan? TV-mu rusak nih. Lihat MU kalah terus. Masamu sebagai pendukung MU ora stres gitu. Kontrak Toni Kroos di Real Madrid akan berakhir di musim panas tahun depan. Kabarnya Al Real telah menawarkan Kroos perpanjangan kontrak selama 12 bulan. Akan tetapi Kroos ingin menunggu bagaimana kondisinya di musim depan. Sebelumnya di musim ini Kroos sempat mengalami cedera pangkal paha kambuhan. Cedera tersebut juga membuatnya absen selama kurang lebih 2 bulan. Sementara itu selain Kroos, Real Madrid juga berencana memperpanjang kontrak Luka Modric. Erik ten Hag nggak menyertakan Aaron Wan-Bissaka ke dalam rencananya di musim depan. Kita beralih ke Spanyol, ada Lewandowski yang ngebet bergabung dengan Barcelona. Erik ten Hag resmi menjadi pelatih Manchester United untuk musim depan. Terbaru Ten Hag membicarakan rencananya untuk sang sayap Aaron Wan-Bissaka. Kabarnya ex-pelatih Ajax Amsterdam ini gak akan memasukkan Bissaka ke dalam skuadnya. Ten Hag bahkan berencana melepas Bissaka di bursa transfer nanti. MU pun sudah mempersilahkan sang bek untuk mencari klub baru. Sementara itu kabarnya Wan-Bissaka diminati oleh AS Roma. Robert Lewandowski kabarnya akan hengkang dari Bayern Munchen dan bergabung dengan Barcelona. Akan tetapi Barcelona diprediksi akan kesulitan untuk memboyong sang pemain.
Alasannya Presiden Barcelona Joan Laporta menyebut kalau kondisi keuangan Blaugrana sedang kurang stabil. Sementara itu Lewandowski dikabarkan ngebet untuk merumput di Camp Nou. Kabarnya Lewandowski bahkan sampai mengontak Xavi Hernandez sebanyak 2 kali. Seandainya bisa bergabung, Blaugrana akan mengontrak Lewandowski selama 1 musim. Walaupun masih menjadi pelapis, Eduardo Camavinga punya peran penting untuk Real Madrid. Camavinga bahkan membantu El Real untuk lolos ke final Liga Champions. Kini kabarnya Camavinga sudah dipanggil oleh timnas Prancis U21 untuk jeda internasional nanti. Selain itu, Camavinga bakal ikut membela skuad Les Bleus di kualifikasi Piala Euro. Camavinga memang tampil mengesankan di lini tengah skuad El Real. Pada semifinal Liga Champions melawan Manchester City, Camavinga bahkan menciptakan 2 umpan kunci untuk 2 gol Rodrigo. Next, Bayern Munchen yang ditinggal Lewandowski berminat mendatangkan striker Stuttgart yakni Sasa Kalajdzic. Kita bertolak ke Spanyol, ada Marcelo yang ingin bertahan di Real Madrid 1 tahun lagi. Bayern Munchen dikabarkan berminat untuk merekrut striker Stuttgart Sasa Kalajdzic. Sempat malu-malu, kini Kalajdzic mengaku juga tertarik untuk bergabung dengan skuad di Rotan. Kini kabarnya perwakilan Bayern Munchen sedang melakukan pembicaraan dengan Stuttgart. Sebagai informasi, Kalajdzic sendiri tampil cukup apik di lini serang Stuttgart. Walaupun sempat cedera panjang, Kalajdzic masih memainkan 15 pertandingan Bundesliga. Selain itu, Kalajdzic juga tampil cukup tajam dengan mencetak 6 gol serta 2 assist. Kontrak Marcelo di Real Madrid tersisa 1 bulan lagi. Akan tetapi kedua pihak belum mencapai kata sepakat untuk melanjutkan kerjasama di musim berikutnya. Hasilnya Marcelo bisa hengkang dari Santiago Bernabeu dengan status bebas transfer. Terkait hal tersebut, bek kiri asal Brazil ini mengutarakan keinginannya. Marcelo mengaku masih ingin bermain 1 tahun lagi di Real Madrid. Marcelo bahkan menyebut ingin mengakhiri karir dan gantung sepatu di Santiago Bernabeu. Terjadi kericuhan pada pertandingan semifinal SEA Games antara Indonesia dan Thailand. Kericuhan ini bermula saat gelandang Thailand William Pedreso mendapat 2 kartu kuning. Saat itu William gak terima dan melakukan protes cukup lama sebelum meninggalkan lapangan. Para pemain timnas Indonesia yang mengejar ketertinggalan pun langsung naik pitam. Hasilnya aksi saling dorong gak bisa terhindarkan. Hasilnya wasit harus mengeluarkan 3 kartu merah dan mengusir Firza Andika, Rahmat Irianto, dan Ricky Kambuaya. Darwin Núñez menolak pinangan Manchester United karena mau main di Liga Champions. Nah, ngomong-ngomong soal tolak, ada Jurgen Klopp yang enggan mengemis dengan Aston Villa. Darwin Núñez dikabarkan gak ingin bergabung dengan Manchester United maupun Newcastle United. Alasannya Núñez ingin bermain di Liga Champions musim depan. Padahal seandainya berminat ke Old Trafford, Núñez akan diboyong seharga 80 juta euro. Selain itu, Núñez akan bermain satu tim dengan sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Sementara itu di musim ini Núñez memang menunjukkan performa yang sangat apik di lini serang Benfica. Dari 28 pertandingan Liga Portugal, Núñez sukses mencetak 26 gol dan 4 assist. Jurgen Klopp mengaku gak akan menghubungi Steven Gerrard yang kini bekerja sebagai pelatih Aston Villa. Klopp enggan mengemis dan memilih berjuang mati-matian untuk memenangkan Liverpool. Sebelumnya Aston Villa dianggap menjadi kunci Liverpool untuk menjuarai Liga Primer musim ini. Alasannya skuad Villa akan bertanding melawan Manchester City. Selain Gerrard, Liverpool juga bisa menaruh harapan kepada mantan pemainnya yakni Philippe Coutinho. Di sisi lain, klub akan melakukan segalanya untuk merebut poin penuh atas Wolverhampton. Terdapat momen lawak yang terjadi pada laga Chelsea melawan Leicester City dini hari tadi. Momen lawak ini terjadi saat laga memasuki menit ke-62. Saat itu skuad The Blues melakukan serangan cepat lewat tengah lapangan. Romelu Lukaku yang masuk ke kotak penalti mengirimkan umpan silang ke arah Christian Pulisic. Sayang setelah berada di depan gawang, bomber asal Amerika Serikat ini gagal mencetak gol. Saat itu santekan Pulisic justru melebar ke samping gawang. Berita selanjutnya, Everton memastikan diri untuk bertahan di Premier League musim depan setelah mengalahkan Crystal Palace. Sementara Chelsea gagal meraih poin penuh setelah ditahan imbang oleh Leicester City. Dini hari tadi Everton menjalani laga pekan ke-37 Premier League melawan Crystal Palace. Bertanding di Goodison Park, skuad The Toffees berhasil unggul dengan skor 3-2. 3 gol Everton dicetak oleh Michael Keane, Richarlison, dan Dominic Calvert-Lewin.
Sementara Crystal Palace cuma bisa mencetak 2 gol lewat Jean-Philippe Mateta dan Jordan Ayew. Kemenangan ini pun membuat Everton mengkoleksi 39 poin dan terbebas dari zona degradasi. Padahal sebelumnya skuad asuhan Frank Lampard ini diprediksi bakal tersingkir ke divisi Championship. Selain pertandingan antara Everton dan Crystal Palace, ada juga pertandingan antara Chelsea dan Leicester City. Berlaga di Stamford Bridge, skuad The Blues meraih hasil seri dengan skor 1-1. Pada laga ini, Leicester unggul lebih dulu lewat gol dari James Maddison pada menit ke-6. Beruntung Chelsea bisa menyamakan kedudukan melalui gol dari Marcos Alonso pada menit ke-34. Di laga ini sebenarnya Chelsea unggul cukup telak dalam hal statistik. Hal ini terlihat di mana Romelu Lukaku CS melepaskan 7 shoot on target, di mana Leicester cuma bisa merilis 1 shoot on target saja. Masih di Premier League, ada pertandingan pekan ke-37 antara Aston Villa dan Burnley. Bertanding di Villa Park, tim tuan rumah ditahan imbang dengan skor 1-1. Pada laga ini, Burnley unggul lebih dulu lewat gol penalti dari Ashley Barnes sebelum turun minum. Akan tetapi di awal babak kedua, Aston Villa bisa menyamakan kedudukan lewat gol dari Emi Buendia. Hasil seri ini membuat Aston Villa bertahan di peringkat 14 klasemen dengan mengkoleksi 45 poin. Sementara Burnley terancam masuk zona degradasi dengan menorehkan 35 poin saja. Inter Milan ikut merilis jersey baru untuk musim depan. Dilansir dari situs Footy Headlines, jersey anyar skuad Nerazzurri ini mengalami banyak perubahan dari musim sebelumnya. Sebelumnya Inter Milan memakai konsep 2 garis vertikal di bagian depan dengan motif sisik ular. Selain itu mereka juga menggabungkan 2 warna biru yang berbeda. Sementara pada jersey anyarnya Inter Milan memakai garis vertikal yang lebih banyak. Selain itu mereka juga beralih dengan warna biru hitam serta penambahan sponsor baru yakni Digital Beats. Juventus enggan mengaktifkan opsi pembelian dan membiarkan Alvaro Morata pulang ke Atletico Madrid. Sedangkan PSG terus mempertajam skuad dan kini mengincar Sadio Mane. Juventus nggak akan mengaktifkan opsi pembelian Alvaro Morata untuk musim berikutnya. Hasilnya Morata akan kembali ke klub asalnya yakni Atletico Madrid. Selain itu Morata akan memainkan pertandingan terakhirnya di Juventus melawan Fiorentina hari Minggu nanti. Di musim ini Morata memang nggak menampilkan performa yang istimewa. Terbukti dari 35 pertandingan Serie A, mantan pemain Chelsea ini cuma bisa mencetak 9 gol saja. Sementara itu kabarnya Morata baru bisa bertahan seandainya Atletico mau mendiskonkan harga sang bomber. Masa depan Sadio Mane di Liverpool masih menjadi tanda tanya besar. Alasannya skuad The Reds belum memperlihatkan tanda-tanda untuk memperpanjang kontrak sang winger. Selain itu kabarnya Mane berniat pergi dari Anfield karena Liverpool terlalu berfokus kepada Mohamed Salah. Terkait hal tersebut kabarnya PSG mulai bersiap untuk memboyong Mane. Selain itu, skuad Parisiens juga siap menaikkan gaji Mane dengan kenaikan yang cukup fantastis, yakni dari 100.000 pound sterling menjadi 300 sampai 400.000 pound sterling per pekan. Juventus berencana membangun skuad yang lebih kuat di musim depan. Kabarnya skuad Senyanya Tua ingin mendatangkan mantan gelandang andalannya yakni Paul Pogba. Peluang Juventus untuk menggait Pogba juga terbuka cukup lebar. Alasannya karena Pogba akan hengkang dari Manchester United dengan status bebas transfer. Selain Pogba, kabarnya skuad Bianconeri juga mengincar 2 pemain Arsenal sekaligus. 2 pemain yang dimaksud adalah Gabriel dan Thomas Partey. Terdapat momen menarik pada pertandingan Everton melawan Crystal Palace dini hari tadi. Momen ini terjadi tepat setelah Dominic Calvert-Lewin mencetak gol ketiga bagi skuad The Toffees. Berawal dari tendangan bebas yang dikirimkan Demarai Gray, Calvert-Lewin berhasil menyundul bola dan berbuah gol. Hasilnya para fans Everton langsung terjun ke lapangan untuk merayakan gol tersebut. Hal ini cukup wajar mengingat gol Calvert-Lewin menentukan nasib Everton di Premier League. Berkat gol tersebut pada akhirnya Everton batal degradasi ke Championship. Setelah kehilangan Paulo Dybala dan Giorgio Chiellini, Juventus juga nggak mengaktifkan pembelian Alvaro Morata. Kini skuad Bianconeri turut melepas Federico Bernardeschi. Bernardeschi dipastikan hengkang dari Allianz Stadium karena kontraknya nggak diperpanjang. Banyak yang menganggap kalau Bernardeschi juga minim kontribusi di musim ini. Hal ini terbukti di mana Bernardeschi cuma bisa mencetak 1 gol dalam 27 pertandingan Serie A. Gak heran kalau banyak netizen yang juga memanggilnya sebagai pemain Lord. Guys, kita bacain komentar ini dari Aris Dimas.
bersorak Ozil kabar ke Indonesia. Coba kalian tebak guys, Ozil ke Indonesia kira-kira ngapain atau dia gabung ke klub mana? Komen di bawah ya guys, sampai jumpa.